Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Prof dan juga rekan-rekan semuanya serta para pendengar. Eh, izin saya hari ini Yufilat Minilasari yang merupakan salah satu mahasiswa S3 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan hasil eh, makalah saya yang saya buat tentang judul Modul Ajar Kelas Tinggi pada Kurikulum Merdeka. Sebelum saya menyampaikan, saya akan membagi layar terhadap materi yang saya sajikan. Eh, Baik, eh, mata kuliah dalam mata kuliah yang saya sampaikan pada hari ini eh, adalah tentang mata kuliah Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar atau APKBD yang mana dalam bahasan bagian saya itu adalah tentang modul ajar kelas tinggi. Di sini saya memfokuskan kepada kurikulum Merdeka. Nah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Alwen Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri MPD dan juga Ibu Profesor Dr. Rizda Amini MP. Eh, di sini untuk makalah saya mengawali dari pendahuluan ya rekan-rekan semuanya bahwa di pendahuluan untuk modul ajar kelas tinggi kurikulum Merdeka ini tidak lepas dari latar belakang dari kurikulum itu sendiri. Nah, untuk latar belakangnya kurikulum ini sama-sama kita ketahui bahwa dia mengalami transformasi untuk merespon terhadap perkembangan zaman dan juga kebutuhan peserta didik. Nah, ditambah kemarin kita habis mengalami masa COVID-19, jadi ada masa pemulihan terhadap pembelajaran pasca pandemi COVID-19 tersebut. Nah, makanya kurikulum Merdeka ini dirancang dengan prinsip yang bersifat fleksibel, kemudian materinya bersifat esensial, dan juga adanya keleluasaan kepada guru. Nah, kemudian di dalam konteks kurikulum Merdeka ini, modul ajar ini menjadi salah satu perangkat pembelajaran yang bersifat esensial gitu ya, yang sangat penting gitu. Nah, kemudian modul ajar itu merupakan panduan bagi guru untuk apa? Untuk melihat tujuan, langkah-langkah, panduan guru itu berdasarkan tujuan dan langkah pembelajarannya, kemudian media dan juga asesmen. Sehingga pelaksanaan pembelajaran itu dia lebih bermakna dan juga berpusat kepada peserta didik. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita fokus di di kelas tinggi, maka karakteristik peserta didik di kelas tinggi ini eh yang mana kelas tinggi itu terdiri dari kelas 4, 5 dan juga 6 yang rentang usianya itu adalah sekitar usia 10 sampai 12 tahun. Karakteristiknya dari segi kognitif atau tingkat kemampuannya itu dia berada dalam level operasional konkret menuju formal, yaitu menuju pola pikir yang bersifat abstrak dan logis dan juga sistematis. Nah, hal ini membuat dalam suatu pembelajaran itu membutuhkan materi yang bersifat kompleks. Nah, untuk apa? Untuk mendorong agar siswa ini dia mampu berpikir kritis dan juga bisa menghadapi keterampilan abad 2021 atau disebut dengan 4C. Nah, sehingga dibutuhkanlah suatu asesmen yang bersifat bervariasi. Nah, namun kenyataannya tantangan dalam menyusun modul ajar di kelas tinggi ini sangat banyak. Nah, di mana tantangannya adanya kesulitan dalam mengintegrasikan capaian pembelajaran, kemudian kesulitan dalam mengembangkan asesmen yang bersifat autentik, kemudian perancangan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang didesain masih belum berdiferensiasi. Nah, makanya untuk makalah saya yang saya bahas di sini adalah untuk mendesain modul ajar kelas tinggi di kurikulum Merdeka untuk tingkat SD gitu.
Nah, yang mana tujuan dan manfaat dalam penulisan makalah saya ini nantinya untuk menambah pemahaman yang bersifat komprehensif terhadap modul ajar kelas tinggi dan nanti bisa menjadi panduan praktis juga bagi guru, sekolah maupun dinas pendidikan. Kemudian menjadi dasar penelitian lebih lanjut nantinya jika ada para peneliti ingin meneliti lebih lanjut. Nah, kemudian kita masuk kepada bahasan kajian teori yang mana bahasan yang pertama itu adalah tentang pengertian modul ajar di kelas tinggi. Nah, mungkin rekan-rekan dan juga para pemirsa apa tidak asing lagi tentang modul ajar. Nah, modul ajar ini seperti yang kita ketahui kalau di kurikulum Merdeka, modul ajar itu merupakan suatu perangkat yang bersifat sistematis dia. Sistematis berarti dia tersusun, terstruktur dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan yang akan kita lakukan itu di kegiatan awal sampai kegiatan akhir sampai asesmennya itu tergambar di dalam modul ajar. Nah, yang mana di modul ajar itu juga nanti memuat adanya tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian di dalamnya juga terdapat media yang hendak yang diberikan kepada siswa untuk mendukung proses pembelajaran kita. Kemudian ada juga asesmen pembelajaran untuk menilai kemampuan siswa. Nah, sehingga kemudian di dalamnya itu juga terdapat panduan guru dalam mencapai profil pelajar Pancasila itu gitu ya. Nah, kemudian eh karena kita berbicara tentang modul ajar kelas tinggi, maka kita juga harus mengetahui tentang karakteristik peserta didik di kelas tinggi tersebut. Nah, karakteristik peserta didik di kelas tinggi yang mana tadi sudah saya ulas juga ya di latar belakang tadi, bahwa di kelas tinggi itu kelas 4, 5, dan 6 itu tuh dia berada di rentang usia 10 sampai 12 tahun. Nah, yang mana siswa pada masa itu dia masuk ke dalam tahap operasional konkret menuju eh, formal. Nah, kemudian anak itu sudah mulai dia bisa berpikir abstrak, kemudian logis dan juga sistematis. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti eh apa namanya ya, sehingga nanti dalam menyusun modul ajar seorang guru harus mampu memperhatikan karakteristik peserta didik ini untuk tercapainya suatu pembelajaran yang bermakna bagi siswa yaitu siswanya kelas tinggi di sekolah dasar. Nah, kemudian apa fungsinya modul ajar ini bagi peserta didik? Itu yang pertama dia untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas mengajar. Nah, coba bayangkan kalau seandainya tidak ada modul ajar, otomatis seorang guru pasti akan mengajar itu ibarat apa ya? Lihat buku, kemudian nanti dibaca, kemudian diberikan kepada anak. Tanpa ada perencanaan, maka nanti efektivitas dalam proses mengajar itu kurang tercapai. Nah, kemudian yang kedua untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, kalau kita sudah membuat di modul ajar, tuh otomatis ketiga bagian ini dia sudah tertera di sana. Sudah ada bagian perencanaan, apa yang akan kita persiapkan, bagaimana nanti kita dalam mengajar itu segala macam nanti sudah kita rencanakan. Kemudian pelaksanaannya otomatis karena sudah ada perencanaan, maka pelaksanaan juga akan maksimal karena kita sudah terfikir terlebih dulu bagaimana cara kita mengajar itu sehingga saat kita melaksanakannya itu tuh pembelajarannya bisa lebih bermakna. Dan evaluasi juga, evaluasi itu dia menggambarkan dari capaian pembelajaran dan juga tujuan yang sudah kita susun gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak merencanakannya di awal, maka otomatis evaluasi ini nanti bisa asal-asalan mengevaluasi kita jadinya gitu. Nah, kemudian menyampaikan materi itu secara sistematis dan juga terorganisir. Nah, coba bayangkan kalau seandainya tidak ada modul ajar, otomatis pembelajarannya seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak akan sistematis, dia tidak akan terencana dia dan juga tidak akan terorganisir dengan baik.
Nah, kemudian ada beberapa aspek penting dalam menyusun modul ajar. Yang pertama harus diperhatikan dulu kompleksitas materinya dan juga apakah sudah mendorong untuk berpikir kritis siswa. Jangan nanti kita asal mendesain saja tetapi tidak kita lihat apakah materinya sudah kompleks atau belum. Kemudian apakah materi ini bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis. Apalagi sekarang sudah disertai dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang bisa untuk siswa itu berpikir lebih kritis lagi dan juga lebih eh, dalam lagi gitu untuk menggali eh, pengetahuannya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah harus adanya integrasi keterampilan abad 21 dan juga adanya asesmen autentik. Apa itu asesmen autentik? Nah, asesmen yang sesungguhnya, yang real gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, berpusat kepada peserta didik dan juga bersifat berdiferensiasi. Nah, karena di sini subjeknya adalah siswa, kemudian di kurikulum mereka itu kita diminta untuk memberikan keleluasan apa di kurikulum mereka itu memberikan keleluasan kepada seorang guru untuk apa? Untuk mengajar sesuai dengan konteks peserta didiknya, kemampuan peserta didiknya, kemudian lingkungan belajarnya gitu ya, gaya belajar siswanya, maka hendaknya bagian-bagian ini menjadi fokus seorang guru untuk apa menjadi apa nanti catatan penting sebelum dia mendesain modul ajar. Nah, kemudian ada karakteristik modul ajar di kelas tinggi. Apa karakteristiknya? Yang pertama itu otomatis dia berpusat kepada peserta didik. Nah, maksudnya di sini peserta didik itu yang kita minta untuk aktif mengeksplorasi, kemudian bertanya, dan berdiskusi dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Sedangkan guru itu hanya berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung pembelajaran mandiri dan bersifat kolaboratif. Jadi kalau dia sebagai fasilitator, berarti yang dominan itu bukan gurunya. Nah, rata-rata kan sekarang yang dominan itu adalah guru gitu. Nah, harusnya hal itu diganti lagi caranya, jangan hanya bersifat CT apa teacher center, tetapi juga harus bersifat eh, student center. Nah, kemudian yang kedua harus berbasis kepada CP dan juga ATP. Nah, modul yang dikembangkan itu otomatis dia tidak terlepas dari capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian nanti dijabarkan di dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk memastikan kegiatan itu supaya terarah dan bermakna untuk mencapai suatu kompetensi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fleksibilitas dan kontekstual. Nah, modul yang dirancang itu harusnya dapat dirancang itu harus dapat untuk diadaptasi sesuai dengan konteks lokal. Nah, jadi budaya-budaya lokal itu perlu dimasukkan juga dalam pengembangan kurikulum modul yang kita desain gitu. Nah, kemudian perhatikan karakteristik peserta didik dan juga ketersediaan sumber daya. Nah, jangan nanti kita ingin sesuatu yang lebih canggih, tetapi sumber dayanya tidak mendukung gitu. Jadi perlu diperhatikan juga hal seperti itu. Kemudian guru bebas menyesuaikan durasi, metode dan juga media serta konten dalam modulnya. Selain itu, karakteristik dari modul ajar kelas tinggi yang keempat itu adalah berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, modul ini otomatis dia harus fokus kepada pengembangan karakter. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui ya, karakternya itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana itu ada karakter beriman, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran itu harus bersifat diferensiasi. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, harus mengakomodasi
kebutuhan, kemudian minat, dan juga kesiapan belajar siswa yang beragam. Nah, hal ini mencakup apa? Ada yang namanya diferensiasi konten, itu adalah berisi tentang isi atau materi yang disampaikan itu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian ada namanya diferensiasi proses. Apa itu diferensiasi proses? Berarti sesuai dengan gaya belajar siswanya gitu ya. Dan diferensiasi produk. Nah, berarti ada karya atau produk yang dikerjakan oleh siswa itu sesuai dengan minatnya, gaya belajarnya gitu ya. Jangan dipaksakan suatu produk yang akan dikerjakan oleh siswa hanya satu variasi saja gitu. Tetapi mintalah beragam variasi sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan serta gayanya siswa tersebut. Nah, kemudian karakteristik berikutnya adalah asesmen autentik dan juga berkelanjutan. Nah, asesmen autentik ini dia mulai dari asesmen awal ya, asesmen diagnostik yang kita lakukan sebelum pembelajaran dilakukan. Nah, minimal itu 1 hari ya. Minimalnya 1 hari sebelum materi diajarkan. Dan ada namanya asesmen formatif, itu adalah asesmen proses. Berarti selama proses pembelajaran berlangsung, kita melakukan penilaian kepada siswa kita gitu. Nah, kemudian ada juga namanya asesmen sumatif atau asesmen akhir. Nah, berarti setelah berakhir satu tujuan pembelajaran, maka kita lakukan asesmen. Nah, asesmen ini otomatis dia menggunakan teknik. Nah, untuk tekniknya disesuaikan nanti dengan bentuk asesmen yang kita lakukan. Kalau dia bersifat pengamatan, berarti ada namanya melakukan teknik observasi. Dan nanti kalau seandainya bisa menggunakan teknik portofolio dan juga teknik project. Nah, jadi disesuaikan dengan bentuk asesmen yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, kemudian berikutnya itu adalah harus menyesuaikan dengan keterampilan abad 21 atau 4C. Nah, yang mana di keterampilan abad 21 ini mendorong untuk apa? Mendorong untuk memunculkan critical thinkingnya, creativity siswanya, kemudian kerjasama atau kolaborasinya, dan juga komunikasi siswa. Nah, melalui apa? Melalui diskusi, kemudian kerja kelompok atau proyek kelompok, dan juga melalui pemecahan suatu masalah. Jadi, silakanlah kalau Bapak Ibu yang ingin mendesain modul ajar, maka desainlah sesuai dengan yang menuntut keterampilan abad 21 ini. Kemudian selanjutnya, jangan lupa gunakan teknologi dan sumber belajar. Nah, jadi kita harus memanfaatkan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini tidak hanya dari buku ya, tetapi bisa dari lingkungan, bisa juga dari narasumber, bisa dari media digital, ataupun dari platform online. Nah, hal ini tentu harus sesuai dengan ketersediaan untuk pengalaman belajar siswa. Nah, jangan nanti dipaksakan pula kalau seandainya tidak ada internet, nah jangan pula pakai internet gitu. Oke, kalau seandainya berada di perkotaan, jangan pula nanti mencari materinya untuk sumber-sumbernya itu turun langsung ke desa-desa kan merepotkan gitu. Jadi sesuaikan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun modul ajar kelas tinggi? Nah, yang pertama itu otomatis kita harus memahami terlebih dahulu capaian pembelajarannya, lalu kemudian menyusun ATP-nya, alur tujuan pembelajaran. Nah, hal ini untuk apa? Supaya pembelajaran itu bersifat sistematis. Nah, sehingga nanti bisa menjadi pedoman utama dalam rancangan modul ajar. Nah, kebanyakan kan sekarang ini dalam menyusun modul ajar kan banyak yang copot sana, copot sini gitu. Jadi tidak tahu dari mana turunannya, tujuan pembelajaran ini dari mana, ATP-nya apa, itu tidak tahu. Yang penting ada modul ya sudah gitu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan cara menyusunnya yaitu menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, ini kan dilakukan berdasarkan analisis perkembangan kognitif siswanya, kemudian berdasarkan gaya belajarnya, kemudian minatnya dan juga kebutuhan khusus siswanya di kelas tinggi itu seperti apa, gunanya untuk mendesain pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhannya peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu menyusun komponen identitas. Nah, otomatis
identitas itu perlu dicantumkan. Mulai dari apa? Informasi umum modul, ada penyusun, mata pelajaran, alokasi waktu. Kemudian hal ini pentingnya untuk apa? Untuk dokumentasi dan juga administrasi pembelajaran. Jangan nanti identitasnya di sekolah lain, sedangkan Ananda sekolahnya sekolah A, lalu identitasnya sekolah B, kan itu lucu gitu ya. Jadi perlu dalam menyusun satu modul ajar pencantuman komponen identitas itu sangat penting gitu. Nah, kemudian rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, rumusan tujuan yang baik itu harusnya itu mencakup apa? Smart ini ya, spesifik, terukur, dan dapat dicapai serta bersifat relevan dan tentu terikat waktu gitu ya. Nah, hal ini untuk mengukur kompetensi siswa tadi gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah menyusun asesmen. Nah, asesmennya mulai dari asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Nah, kemudian harus bersifat autentik, kemudian bervariasi dan dilengkapi dengan rubrik penilaian. Kemudian setelah itu rancanglah kegiatan pembelajarannya yang terdiri pendahuluan, inti, yang bersifat di dalam kegiatan inti itu ada keaktifan, aktif siswanya, dan juga adanya kerjasama atau kolaboratif. Dan nanti ada kegiatan penutup. Nah, kemudian terapkan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian cara menyusunnya yang berikutnya itu menentukan media dan juga alat serta sumber belajar. Nah, jangan lupa pilihlah media dan juga alat peraga ini sesuai dengan materi dan juga peserta didik, karakteristik peserta didik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan manfaatkan beragamnya sumber. Nah, sumber itu jangan hanya pedoman pada buku saja gitu. Nah, buku pun jangan hanya pada satu buku saja, tetapi carilah berbagai macam atau berbagai banyak sumber buku lainnya yang sinkron dengan materi yang akan kita bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, kemudian gunakan juga sumbernya itu dari lingkungan, mungkin diajak karya wisata dan lain-lainnya contohnya ya. Dan juga sumber-sumber bersifat digital. Nah, kemudian integrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, identifikasi dan buatkan integrasi dari dimensi P3 yang relevan dengan materi yang akan kita ajarkan sesuai dengan capaian pembelajaran tadi. Nah, kemudian lakukanlah secara eksplisit atau impulsif dalam aktivitas pembelajaran. Nah, baru kemudian susun hal itu kemudian susun lampiran dan juga referensi yang sesuai dengan yang sudah dibahas di atas tadi. Nah, lampiran yang perlu perlu disediakan itu adalah ada lampiran LKPD, kemudian bahan bacaan, kemudian rubrik penilaiannya gitu ya, kemudian asesmen pendukung lainnya. Kemudian cantumkan semua sumber itu di dalam referensi sesuai dengan kaidah. Apa kaidahnya? Ingat nata ju tempe, nama, tempat, judul, bukunya, kemudian penerbitnya gitu ya. Kemudian tempat penerbitnya. Kemudian lakukan review dan juga revisi. Nah, review ini lakukan dengan teman sejawat atau mungkin kita sendiri ya. Setelah kita baca-baca berulang-ulang, oh ini ternyata kurang relevan, maka nanti itu perlu direvisi. Kemudian lakukan juga uji coba modul. Yang revisi berdasarkan hasil implementasi sesuai dengan skala secara berkala nantinya gitu. Nah, ini bisa dilihat contoh modulnya. Ini ada informasi umum, ini ada tujuan pembelajarannya. Di sini contoh modulnya difokuskan kepada modul ajar IPAS di kelas 5. Itu tentang sistem pernafasan manusia. Nah, di sini tujuannya mungkin bisa dibaca ya. Kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian ini asesmen untuk diagnostiknya apa gitu. Formatifnya apa, sumatifnya apa. Nah, ini untuk kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 80 menit. Nah, di dalamnya terdapat eksplorasi yang akan dieksplor ya, itu dari bahan bacaan, video, ataupun identifikasi organ gitu. Kurang lebih 20 menit. Kemudian ada diskusi kelompok 25 menit.
Dan ada presentasi dan diskusi kelas 20 menit. Dan ada proyek kreatifnya 15 menit. Baru nanti penutupnya 15 menit. Nah, ini materi pendukungnya. Bisa dilihat. Nah, kemudian apa hal-hal yang harus dihindari? Nah, hal-hal yang harus dihindari yang pertama adalah pembelajarannya yang terlalu bersifat teacher center. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, kurikulum mereka ini harusnya didesain itu dengan metode dengan pembelajaran yang bersifat student center. Jadi siswa yang lebih banyak aktif di dalam kelas. Nah, kemudian mengabaikan asesmen diagnostik. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak mengetahui kondisi awal siswa, kemudian kesiapan belajar, atau adanya miskonsepsi, maka hal ini tentu akan membuat apa? Penyesuaian pembelajaran itu sulit dilakukan dan juga kurang efektif nantinya. Nah, kemudian ketiga, tujuan pembelajaran yang tidak terukur. Nah, kalau seandainya kita dalam membuat rumusan tujuan pembelajaran itu bersifat umum, maka nanti akan sulit untuk mengukur. Nah, makanya gunakan dalam membuat tujuan pembelajaran itu berdasarkan kata kerja operasional. Sehingga di dalam itu dia terlihat tujuannya itu spesifik, jelas, dan menggambarkan perilaku yang hendak diamati oleh siswa atau bisa juga menggunakan rumus ABCD-nya ya gitu. Audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian berikutnya tidak memperhatikan tahap perkembangan peserta didik. Nah, jadi disamakan saja kelas rendah, cara mengajar di kelas rendah, kemudian mengajar di kelas tinggi sama saja diperlakukan. Maka itu fatal juga ya rekan-rekan dan juga audiens semuanya, maka kita harus mengkaji karakteristik dari peserta didik. Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan gitu ya. Dan bagaimana tahap perkembangannya, maka kita akan mengajarkan materi itu sesuai dengan kemampuan peserta didik tadi dan juga tahap perkembangannya. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja? Yang pertama, otomatis harus terlihat diferensiasi pembelajarannya. Dan lihat, akui kebutuhan peserta didiknya itu yang karena dia bersifat beragam, otomatis nanti ada diferensiasi di situ sesuai dengan minat, kemudian adanya kesiapan siswa, kemudian apa gaya belajar dan juga kemampuan siswanya. Nah, seperti yang ini ya, yang tersedia di PPT itu sediakan opsi opsi untuk diferensiasinya itu konten, proses, dan produk. Nah, boleh nanti kita itu memilih salah satu saja nanti di jenis diferensiasinya atau boleh dua atau boleh semuanya gitu ya kalau kita membuat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga itu harus adanya asesmen. Nah, asesmen itu asesmen yang tidak yang tidak autentik atau monoton. Jadi hindarilah untuk membuat tes itu bersifat monoton. Mungkin contohnya fokus pada pilihan ganda saja atau isian singkat saja tanpa adanya variasi. Nah, harapannya gunakanlah asesmen variasi itu dan juga bersifat autentik seperti ada observasi, kemudian ada project, ada performa dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya otomatis ada integrasi dari profil belajar Pancasila. Nah, integrasikan secara organik dalam setiap komponen pembelajaran, kemudian rancang kegiatan itu untuk menggambarkan dimensi P3 secara konkret. Nah, selanjutnya tahap refleksi dan juga tindak lanjut. Nah, sediakan waktu dan kegiatan khusus untuk merefleksi baik secara individu maupun kelompok. Kemudian lakukan evaluasi dan revisi modul ajar secara berskala nantinya. Nah, kemudian ketergantungan kepada satu sumber belajar. Jadi jangan kita itu hanya berpatokan pada satu buku atau satu sumber belajar saja. Tadi sudah saya bahas juga. Kemudian menghindari plagiarisme atau hak cipta. Nah, jadi kalau seandainya ada kita menggunakan suatu media, maka cantumkanlah di bawah media kita itu kita mengambilnya dari mana gitu agar kita tidak mengambil hak cipta orang atau bersifat plagiat. Nah, kemudian
buat alokasi waktunya itu bersifat realistik, jangan mengada-ada gitu. Jadi buat estimasi waktu itu secara realistik, kemudian pertimbangkan karakteristik siswanya, kemudian lihat kompleksitas aktivitasnya, kemudian siapkan rencana cadangan untuk opsi cadangan kita gitu. Kemudian keberlanjutan dan juga kemudahan dalam mengimplementasi. Nah, jadi rancang modul itu yang mudah untuk diimplementasikan dan dapat digunakan kembali dengan penyesuaian minimal dan juga fleksibel untuk situasi yang berbeda. Kemudian adanya yang perlu diperhatikan lagi, lihatlah aspek keamanan dan juga kenyamanan siswa gitu. Nah, jadi pastikan kegiatan yang kita berikan kepada siswa itu aman gitu. Dan berikan juga instruksi keselamatan yang jelas. Jangan nanti kalau kita melakukan praktikum, itu praktikumnya yang berbahaya gitu. Itu jangan sampai ya. Nah, kemudian jaga juga kenyamanan psikologisnya gitu. Makanya sesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian lakukan evaluasi dan juga revisi berkala. Jadi modul itu tidak mono itu terus kita lakukan setiap tahunnya, tidak itu terus yang kita berikan kepada siswa. Jadi lakukanlah evaluasi dan lakukanlah apa revisi gitu ya, sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik kita. Karena tiap tahun kan perkembangan peserta didiknya karakteristiknya berbeda-beda gitu. Dan dokumentasikan hasil evaluasi itu untuk perbaikan di masa yang akan datang gitu. Nah, kemudian di sini dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat beberapa poin kunci dalam pembuatan modul ajar kelas tinggi. Yang mana yang pertama, otomatis modul itu dia didesain atau dirancang khusus untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 dan memiliki panduan yang efektif sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua poinnya adalah karakteristik esensial dari modul itu sendiri, yaitu berpusat kepada siswa dan berbasis kepada capaian pembelajaran juga ATP dan bersifat fleksibel, berorientasi pada P5 dan berdiferensiasi dan juga asesmen autentik dan juga dorongan untuk menerapkan 4C. Kemudian penyusunan berstruktur yang meliputi di dalamnya itu termuat adanya CP dan ATP, kemudian analisis siswa, kemudian tujuan asesmen, kemudian ada kegiatan inti, dan ada media, kemudian ada P5 hingga nanti ada review dan revisinya gitu. Nah, kemudian lalu ada implementasi praktisnya. Terlihat dari contoh modul IPAS yang sudah saya lihatkan tadi ya. Dia sukses mengintegrasikan prinsip dari kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikutnya itu adalah poin krusial yang harus dihindari itu adalah pembelajarannya itu bersifat teacher center, kemudian bersifat apa adanya apa tujuan umum, kemudian asesmen yang monoton, kemudian utamakanlah diferensiasi dan juga refleksi. Nah, sarannya di sini bagi guru perlu ditingkatkan kompetensi baik dari pelatihan maupun workshop, kemudian kolaborasi dan juga inovasi dalam mendesain suatu modul pembelajaran. Dan bagi sekolah, sediakanlah dukungan baik dari segi waktu, sumber daya, fasilitas, dan evaluasi gitu ya. Bentuk tim pengembang kurikulum agar kurikulumnya itu pengembang modul ajar agar modul ajarnya itu berbobot, berkualitas sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan bagi Dinas Pendidikan, berikanlah pembinaan berkelanjutan dan lakukan monitoring dan juga diseminasi praktik terbaik modul ajarnya. Nah, kemudian jika ini berguna untuk peneliti, nanti bagi peneliti sarannya adalah lakukanlah kajian mendalam tentang efektivitas modul ajar itu untuk pengembangan suatu kebijakan di masa yang akan datang. Nah, jadi eh, itulah apa namanya presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga kalau seandainya ada yang ingin dipertanyakan maka bisa kita diskusikan di dalam kolom chat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.